Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis halaman 300. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal julusa 'ala turuqat. Faqalu ma lana buddu. Al hadis. Iyyakum wedya sira kabeh wal julusa ing lelungguhan jagongan cangkruan lawan ala tururati ing atase pira-pira dalan. Sing dimaksud ing atase pinggir dalan, boten kok tengah-tengah dalan. Tengah-tengah dalan ya ora usah dilarang. Sapa sing ngumpul tengah dalan? Iyyakum wedya sira kabeh wal julusa ing lelungguhan jagongan cangkruan. Napa maneh? Bahasa sing teng kampung. Nggih. Ala turqati ing atase pinggire pira-pira dalan. Faqalu mongko padha matur sapa sahabat, malana budul. Malana boten wonten iku lana kedue kita budul utawi semoge. Innama iya angin pustini utawi al-julus ala turukot iku majalisuna pira-pira panggenan lenggah kita. Natahaddatsu ale omong-omongan sapa kita biya ing dalem majalisuna. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi, fa idza abaitum mongko tekalane mbangkang sira kabeh ilal majalisa kejaba lungguhan ing pinggire pira-pira dalan. Fa'tu mongko padha aweo sira kabeh atorika ing dalan akoha ing hake tori. Kalu padha matur sapa sahabat, wa malan niku napa hakku tori utawi hake dalan. Kala jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadul basori yaiku ngeremaken meripat, memejamkan mata, wakaful adalan nyegah gawe loro maring wong liya, nyegah gawe loro maring wong liya, waradus salami lan jawab salam, wa amrun lan perintah bil ma'rufi kelawan bagus, wa nahyun lan nyegah anil mungkari saking mungkar. Rawahu nyeritakan hadis sahih Bukhari Imam Bukhari. Iyyakum wal julus ala turuqat
air baru udah alat durukot, hindari jauhilah duduk-duduk jagung-jagungan nongkrong cangkruan di pinggir-pinggir jalan ya. Jadi insya Allah sampai saat ini sejak zaman Rasul sampai sekarang cangkruan, jagongan, duduk-duduk di pinggir jalan itu sudah menjadi adat ya, sudah menjadi kebiasaan ya. Buktinya di zaman Rasul pun juga napa menika wau sampun kelampahan kados mekaten nggih. Cuman mungkin napa niku wau situasinya atau keadaannya berbeda mawon. Nek zaman rumiyin niku lagi mboten rame kaya sakmene. Nek zaman sakmene jagongan, cangkruan, duduk-duduk, longgo-longgo, ya, boleh pinggir renggong, boleh perapatan, warung-warung, anu, itu zaman sakmene lebih modern, lebih meriah, lebih timbangannya rumiyin, tapi motifnya sama ya. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seperti itu melarang artinya melarang yang sifatnya itu bukan sampai haram boten, melarang sifatnya itu nadban, hanya sekedar larangan biar punya toto promo boten mawon. Sehingga memiliki tafsirannya itu aini darul uda nadban ala durukot, hindari jauhilah duduk-duduk jagongan nongkrong di pinggir-pinggir jalan. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok melarang hal seperti itu? Sebenarnya larangannya bukan larangan haram, tapi larangan sifatipun adaban cek duwe toto kromo. Tapi tetap mawon dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena banyak hal-hal ya, yang negatif. Walaupun itu sifatnya hanya toto promo, tapi tetap mawon oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang karena itu mengakibatkan banyak negatif, sehingga syarah dari hadis itu menerangkan kenapa itu dilarang. Li'anal jalisa biya qallama salima min ri'ati ma yakrahu aw sima'i ma la ya'illu awal iqla'u al-awra wa mu'ayyanatil munkari. Alasan ya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jagongan duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan? Itu ya karena orang yang nongkrong, jagongan, cangkruan di pinggir-pinggir jalan itu pasti tidak akan lepas, ya, pasti tidak akan lepas, tidak akan bisa menghindar dari hal-hal yang tercela. Paham ya? Oke, sebenarnya larangan ini bukan larangan haram, tapi larangan toto kromo. Tapi tetap saja itu dilarang oleh Rasulullah karena apa? Pelakunya orang yang sering nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, di perapatan, di tempat-tempat umum, terus dia itu cangkruan itu hampir pasti tidak akan bisa menghindar dari
Kenapa? Hal-hal yang tercela. Tidak akan bisa menghindar selamat lepas dari hal-hal yang tercela, seperti mendengarkan suara-suara yang tidak halal, melihat pemandangan-pemandangan yang karam, menyaksikan kemungkaran-kemungkaran, atau bahkan dia juga akan bisa melakukan kemungkaran. Sehingga hal yang seperti itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bisa hindari, ya kalau bisa hindari. Itu makna dari natural. Tapi nuwun sewu, yang namanya jagongan, cangkruan, nongkrong di jalan-jalan, bahkan di warung-warung, itu hal yang tidak bisa dihindari dulu sampai sekarang, ya kan? Karena sudah menjadi kebutuhan. Sehingga sahabat-sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Faqalu lana budun innama hiya majalusuna natahaddatsu fiha." Waduh, Kanjeng Nabi nuwun sewu, cangkruk, jagongan, nongkrong, duduk-duduk di pinggir jalan, di perapatan, bahkan di warung-warung, itu tidak bisa kita hindari. Itu sudah menjadi kebutuhan kita, karena kita butuh yang namanya pergaulan, serawungan, ambil konco, ngomong-ngomong. Bahkan di tempat itu nanti kita bisa tukar pikiran, bisa mendapatkan kerjaan, bisa mendapatkan banyak kemaslahatan. Sehingga kita tidak bisa menghindar dari kenapa menikah jagongan, cangkruan, terus duduk-duduk bersama teman-teman di warung-warung, di pinggir jalan. Nggak bisa, karena itu sudah menjadi kebutuhan, ya, paham ya? Akhirnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu larangan sifatnya tidak haram, ya, akan tetapi hanya adaban mawon. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengingatkan, ya sudah, kalau kamu tidak bisa menghindar dari hal itu, ya sudah, tidak apa-apa, ya. Tapi faqala idza abaitum fa'tu wat-thariqa aqala. Kalau kamu tidak bisa menghindar dari hal semacam itu, mesti kamu lakukan karena itu sudah menjadi kebutuhan kamu, ya sudah, tidak apa-apa lah, ya. Ini nunjukkan kapan apa larangan itu, larangan tidak haram. Jadi tidak haram, tidak apa-apa. Buktinya Rasulullah dibantah oleh para sahabat, itu sudah menjadi kebutuhan, kita tidak bisa menghindar dari hal itu. Oleh Rasulullah diiyakan, ya sudah, tidak apa-apa kalau kamu tidak bisa menghindar. Tapi fa'tu at-thariqa aqala, kalau kamu tidak bisa meninggalkan hal itu, ya sudah, tidak apa-apa, karena itu sudah menjadi kebutuhan kamu. Akan tetapi berikanlah fa'tu at-thariqa aqala, berikanlah haknya jalan, berikanlah hak pengguna jalan. Nek awakmu masih tetap saja bersikeras nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, nengok-nengok, duduk-duduk, pakai cangkruan di pinggir jalan, di perapatan atau di pertigaan atau di mana saja, ya sudah, kalau nggak bisa kamu hindari, nggak apa-apa. Tapi ya, berikanlah hak pengguna jalan haknya. Ngertos ya? Artinya pun kamu dulu di situ harus memberikan haknya orang yang lewat, sebab ini jalan
umum, siapa saja boleh lewat, ya, jalan raya, jalan di perkampungan yang siapa saja bisa lewat di situ, itu punya hak, ya. Bagi pengguna jalan, bagi orang yang lewat itu punya hak. Haknya apa? Disebut oleh Rasulullah, ditanyakan oleh para sahabat, qalu wa ma aqul qalik. Napa Kanjeng Nabi hak yang harus kita berikan kepada pengguna jalan? Ngertos pengguna jalan? Ya, pengguna jalan itu nggih wong lewat itu lho Pak. Sing mriku ana sing pelaku, ana sing gawe sepeda motor, ana sing gawe mobil, itu semua adalah pengguna jalan. Ya. Lah itu punya hak. Ya, karena ini jalan umum. Siapa saja boleh lewat. Kamu harus menghormati dan memberikan hak mereka. Apa? Satu adalah ghaddul basar. Nah, okay. Yang pertama, hak yang harus diberikan sebagai penghormatan pada orang yang pengguna jalan, yang harus diberikan oleh orang-orang yang napa menika wau berketepatan ada di situ karena duduk-duduk, jagongan, nongkrong dan lain sebagainya. Yang pertama adalah ghaddul basar, yaitu memejamkan mata. Maksudnya nek lungguh-lungguh repo merem terus boten. Ghaddul basar niku maksudipun pejamkanlah matamu dari hal-hal yang diharamkan. Ngaten nggih? Jadi kafuhu anin nazar ilal ma'arif. Ya, pejamkan matamu, jangan kau buat melihat dan memandang yang diharamkan. Ya. Sebab dengan pemandangan, sebab dengan kamu memandang pada sesuatu yang diharamkan, itu bisa menimbulkan negatif yang banyak. Nek kapan delok pada yang diharamkan akan menimbulkan banyak hal yang negatif. Misalnya saja dari memandang akhirnya timbul ingin memiliki, ngertos? Akhirnya karena memiliki sing didelok nika wau wong wedok utawa wong wedok gawe gelar roncong. Gitu nggih, akhirnya timbul ingin memiliki dengan cara merampok, membegal. Dengan memandang pada orang yang diharamkan, melihat sesuatu yang diharamkan, akhirnya dia ingin merkosa. Ya, banyak sekali. Jangankan nggak punya ingin merkosa, melihat saja pada yang diharamkan itu sudah merupakan pelanggaran. Sehingga hak yang harus diberikan oleh orang-orang yang kebetulan ada di pinggir jalan karena berduduk, yaitu ketika ada orang yang lewat, apa saja